Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk salat Isya secara berjamaah, dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya tadi ada terfikir salah satu pentingnya tema ini. Kalau kita lihat dari kehidupan manusia, adalah gara-gara tidak memahami tema ini dengan baik dan benar, maka sebagian orang murtad. Gara-gara tidak memahami tema ini dengan baik dan benar, akhirnya sebagian orang murtad, keluar dari agama Islam. Dia berkata, berdoa kepada Tuhanmu lama pengabulannya, mendingan berdoa kepada Tuhan yang lain cepat. Nah, ini banyak yang terjadi. Sebagian orang terpuruk dalam perihal dunia, harta, tahta. Akhirnya saat terpuruk tersebut, dia terus berdoa, kemudian tidak dikabulkan. Akhirnya syaitan masuk ke dalam dirinya, entah melalui mimpi, dan mimpi diajak untuk murtad itu murni dari syaitan, pasti. Itu bukan mimpi kebenaran. Maka tema ini sangat penting untuk dipahami. Tadi kita bahas beberapa hikmah tentang diakhirkannya pengabulan doa. Yang pertama adalah diakhirkannya pengabulan doa, hikmahnya yaitu ini adalah ujian, cobaan yang memerlukan kesabaran. Sebagaimana cepat dikabulkan doa adalah ujian, begitu juga diakhirkan pengabulan doa adalah ujian yang memerlukan kesabaran. Yang kedua adalah Allah sang Raja. Allah berbuat sekehendaknya. Tidak ada yang lepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah makhluk Allah yang terserah Allah Subhanahu wa taala mau diapakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagian orang berharap dikabulkan doa, ternyata ada hak-hak Allah yang belum dia tunaikan. Bagaimana Allah mau mengabulkannya? Nah, ini penting nih. Ada perkataan yang menarik dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa sebagian manusia melihat kepada haknya, sedangkan ia tidak melihat kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini saya bacakan di sini perkataan beliau. Kata beliau, "Faminan nas man yanzuru ila haqqihim wala yansa haqq Allah azza wa jalla." Sebagian orang hanya mau menginginkan hak saya mana ya Allah, dikabulkan doa, sedangkan kewajiban dia tidak tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin ketiga. Ya, hikmah dari diakhirkannya doa adalah yaitu sebagian manusia ternyata kenapa dia tidak dikabulkan doanya, hak-hak Allah dia tidak kerjakan, hak-hak Allah Subhanahu wa taala dia tidak kerjakan. Kemudian yang keempat, hikmah dari diakhirkannya doa adalah terkadang apa yang diminta oleh seorang hamba, tidak bagus untuk dirinya, dan Allah yang lebih mengetahui. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui. Seperti
firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kalian membenci sesuatu, membenci tidak dikabulkan doa, padahal itu baik bagi kalian. Mungkin kalian mencintai sesuatu, mencintai untuk segera dikabulkan doa, padahal itu buruk bagi kalian. Allah lebih tahu, kalian tidak mengetahuinya. Ada seorang lelaki berdoa, ya Allah, mudahkan aku berbini dua, ya Allah. Enggak dikabulkan oleh Allah SWT. Kenapa? Karena mungkin dia belum bisa adil. Ya, mungkin dia belum bisa adil. Dan seterusnya. Yang kelima, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah bahwa terkadang yang diminta oleh hamba adalah menyebabkan dia jika dikabulkan bermaksiat kepada Allah. Sedangkan jika tidak dikabulkan, dia senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah yang luar biasa yang kelima. Kalau Allah kabulkan dia sehat, dengan kesehatannya dia bermaksiat. Kalau Allah kabulkan dia terlepas dari kemiskinan, dengan kekayaannya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Inna min ibadi man law aghnaytuhu la afsadathul ghina." Ada dari hamba-hambaku yang kalau aku kasih dia kekayaan, maka kekayaannya merusaknya. Wa inna min ibadi man law sahhahtu lahu jisma la afsadathu as-sihha. Ada dari hamba-hambaku yang kalau seandainya aku berikan kesehatan pada tubuhnya, maka dia bermaksiat dengan kesehatan tersebut. Nah, makanya orang tersebut senantiasa dimiskinkan oleh Allah. Kenapa? Karena miskin saja untuk sholat berjamaah terlambat. Datang masbuk paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu bila? Bila? Pas tahiyat. Masbuk paling terakhir. Ya. Itu padahal miskin. Apalagi kalau kaya. Miskin saja sombong, apalagi kalau sugih. Nah, ini sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hamba. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, seseorang tidak mengetahui apa yang terbaik untuknya. Ternyata kalau dilihat-lihat, kalau Allah mengabulkan permintaannya, dia akan bermaksiat dengan pengabulan doa tersebut. Kalau Allah kabulkan doanya, dia akan bermaksiat dengan apa yang dia minta dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang keenam, orang yang diakhirkan pengabulan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam orang-orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa demikian? Karena Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan berikan cobaan dan ujian kepada hamba tersebut. Di antara cobaan dan ujian, belum dikabulkannya doa. Sebagaimana hadis yang saya sebutkan tadi, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Innallaha idza batala qauman, innallaha idza ahabba qauman ibtalah." Allah jika menyukai, mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji hamba tersebut.
Salah satu ujian, cobaan, belum dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, orang yang diakhirkan pengabulan doanya sebenarnya sedang dibimbing oleh Allah untuk kebaikan. Kenapa? Karena dengan diakhirkannya pengabulan doa, dia terus berdoa. Dan selama dia terus berdoa, dihilang dari dirinya sifat kesombongan. Terus berdoa. Ya. Selama dia terus berdoa, hilang dari dirinya sifat kesombongan. Karena hanya orang yang sombong yang tadi tidak berdoa, yang tidak berdoa, sebagaimana sudah disebutkan tadi. Ya. Makanya Umar bin Khattab mengatakan, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, bahwa la yahumni hammal ijabah. Aku tidak peduli tentang dikabulkan atau tidak doaku. Walakin yahumni hammad du'a. Akan tetapi aku peduli apakah doaku dikabul, aku diberi petunjuk untuk berdoa atau tidak. Jadi salah satu hikmah diakhirkan pengabulan doa adalah akhirnya karena belum dikabulkan, terus berdoa, hilang kesombongan dari dirinya. Ya, hilang kesombongan dari dirinya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-8, hikmah diakhirkannya doa adalah seseorang ketika diakhirkan doa, maka dia sebenarnya jika mengetahui doanya dikabulkan, tetapi salah satu dari 3 pilihan. Seseorang jika merasa tidak dikabulkan doa, sebenarnya doanya sudah dikabulkan, tetapi salah satu dari 3 pilihan. Sebagaimana dalam hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bid'awah laisa fiha qati'ati rahim wala itsm." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa di dalamnya dia tidak memutuskan hubungan rahim dan tidak melakukan dosa dalam doanya, illa stajaballahu bi ihda thalath, melainkan doanya Allah akan kabulkan dengan salah satu dari 3 pilihan. Yang pertama, an yu'ajjilallahu da'watah, Allah kabulkan segera apa yang dia minta. Yang kedua, an yudakhirahu fil akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan tabung pengabulan doanya di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa minas su'i mithliha, Allah Subhanahu wa taala pilihkan pilihan lain agar dia mendapatkan pilihan tersebut dan tidak seperti yang dia minta, karena yang dia minta ada keburukan di dalamnya. Nah, ini yang kadang kita tidak sadar. Jadi bagaimanapun orang berdoa, meskipun dia mengira diakhirkan, belum dikabulkan, sebenarnya doanya sudah dikabulkan karena dia diberi oleh Allah salah satu dari 3 pilihan. Apa yang pertama tadi, Pak? Langsung dikabulkan. Yang kedua, ditabung di akhirat. Yang ketiga, dipilihkan pilihan lain karena pilihan dia ada keburukan di dalam dirinya. Kita tidak mengetahui, Allah yang lebih mengetahuinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, hikmah diakhirkannya pengabulan doa adalah mungkin yang berdoa belum menyempurnakan syarat-syarat dikabulkan doa. Di antaranya yakin Allah mengabulkan. Ada sebagian orang berdoa nyoba-nyoba, coba berdoa, kalau tak kabul, enggak.
harus yakin doanya. Innallaha la yaqbalu du'aan min qalbin lahin ghafil. Allah tidak menerima doa dari orang yang hatinya lalai dan ghafil. Dan lahin itu lalai, ghafil juga lalai sama aja. Harus yakin. Ya. Innallaha yaqbalu du'a wa antum muqinu ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Hadis riwayat Tirmidzi. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin dikabulkan doa. Jangan nyoba-nyoba. Harus yakin hanya Allah yang bisa mengabulkan doa kita. Nah, ini para ikhwah, itu hikmah diakhirkannya doa yang ke-9, karena sebagian orang kurang syaratnya dalam dikabulkan doa, yaitu tidak yakin saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-10, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ke-10 adalah hikmah diakhirkannya pengabulan doa agar terlihat benar-benar fungsi dari nama Allah. Di antara nama Allah Al-Mu'ti, Al-Mani', Sang Maha Pemberi yang Maha Menahan. Kalau semuanya dikabulkan, tidak ada manfaat dari nama-nama tersebut. Ini yang keberapa? Yang ke-10. Agar terlihat benar-benar bekas nama Allah. Nama Allah adalah Al-Mu'ti, Sang Maha Pemberi. Nama Allah adalah Al-Mani', yang Maha Menahan. Maka ada yang ditahan oleh Allah, diakhirkan pengabulan doanya agar terlihat benar-benar pengaruh nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke-11, ya, termasuk daripada pengabulan doa, hikmah dari diakhirkannya pengabulan doa adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin agar hambanya mengakui kekuasaan Allah. Ingin agar hambanya mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat dia berdoa, dia benar-benar yakin Allah Maha Kuasa. Kalau belum dikabulkan, maka Allah menginginkan hambanya tetap yakin bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan. Contoh, banyak kisah-kisah para nabi yang nabi kepepet, terjepit, terdesak, dan akhirnya tetap berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah menginginkan hambanya tetap yakin akan kuasa Allah. Contoh, Nabi Musa ketika dihadapkan kepada lautan, di belakang sejuta bala tentara Fir'aun, maka kaumnya mengatakan, ya Musa inna lamudrakun, wahai Musa, sesungguhnya kita akan bisa dikejar oleh bala tentara Fir'aun. Apa kata Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku Rabbku yang akan memberi petunjuk kepadaku. Aku sudah minta lama, Allah yang memberi petunjuk kepadaku. Akhirnya dikabulkan oleh Allah. Nah, ini hikmah diakhirkannya pengabulan doa oleh Allah agar seorang hamba terus yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah yang Maha Pengabul akan doa-doa, dan selain Allah tidak mengabulkan. Sudah berapa itu? 11. Yang ke-12, hikmah diakhirkan pengabulan doa, mungkin yang berdoa kurang mengerjakan sebab-sebab dikabulkannya
doa, sebab-sebab agar dikabulkannya doa. Saya akan sebutkan beberapa sebab agar dikabulkan doa. Yang pertama, memurnikan doa hanya untuk Allah. Yang kedua, rasa harap yang penuh hanya kepada Allah. Semakin kuat rasa harap, semakin segera dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, bertaubat dan mengembalikan apa-apa yang pernah kita berbuat zalim padanya. Ini sebab-sebab disegerakannya pengabulan doa. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada perkataan menarik, subhanallah. Enggak perlu Pak ngangkat tangan. Enggak perlu ngangkat tangan. Lihat perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin. Beliau mengatakan, qila li Sufyan law da'alta Allah. Sufyan ahli hadis diminta oleh orang, wahai Sufyan, kok kamu enggak pernah berdoa? Kok kamu enggak pernah berdoa? Beliau mengatakan, inna tarkadz dzunub huwa du'a. Sesungguhnya meninggalkan dosa itu adalah doa. Ini Pak rahasia mengapa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat sujud, saat keadaan hamba paling dekat dengan Allah, saat paling dikabulkan doa, yaitu sujud. Apa doa beliau? Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bihi minni, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in syahid. Kemudian doa beliau saat sujud, Allahumma ghfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrah. Ya Allah, ampuni dosaku yang besar, yang kecil, yang nampak, yang itu aja beliau doanya. Makanya kan tidak ada di antara para sahabat, wahai Rasulullah, kalau sujud doa pakai bahasa Banjar boleh nggak? Ada tidak para sahabat? Kenapa? Karena mereka tahu beristighfar itu doa. Dengan istighfar saat sujud, apa yang kita hajatkan kepada Allah dikabulkan oleh Allah. Amalkan itu Pak. Nah, ini salah satu penyebab dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak amal saleh. Setelahnya berdoa. Sedekah setelahnya berdoa. Bantu orang setelahnya berdoa. Rabbana innana amanna faghfirna. Ya Allah, aku telah beriman, amal saleh, maka berikanlah maghfirah kepadaku. Ya. Termasuk sebab dikabulkannya doa adalah banyak amal saleh sebelum berdoa. Lihat berkata Wahab ibn Munabbih, seorang tabi'i, mathalul ladzi yad'u bighairi amal kamathalil ladzi yarmi bighairi watar. Orang yang berdoa tapi sebelumnya enggak mengerjakan amal soleh itu seperti orang yang melempar tanpa batu. Melempar tanpa batu, enggak kena-kena. Maka banyak amal soleh. Sebelum berdoa, sholat dulu. Sebelum berdoa, istighfar dulu. Sebelum berdoa, sholawat dulu. Nah, itu sudah sebab keberapa itu? Sebabnya 4. Yang kelima, yang terakhir, bukan yang paling akhir, birrul walidain. Wallahi Pak, saya sering mendapati orang yang berbakti pada orang tua tidak pernah hidupnya samsara. Doanya kabul terus. Dan saya ingatkan, yang ikut kajian saya, yang ngaji sama saya, harus benar-benar bakti pada orang tua.
Yang belum terbiasa atau merasa canggung baktinya, usahakan biasakan bakti sama orang tua. Berbuat baik, berkata baik, berlaku yang lembut kepada orang tua. Tidak pernah berkata terhadap orang tua, tidak pernah menghardik, tidak pernah mengangkat suara, selalu mendoakan, tidak pernah merendahkan orang tua, dan seterusnya. Harus, karena itu kunci kesuksesan dunia akhirat. Saya sering berkata kepada santri-santri dan calon-calon santri, nak, kalau seandainya ingin sukses, jangan pernah teteskan air mata orang tuamu karena sedih melihat kelakuanmu. Itu kunci sukses untuk menjadi penuntut ilmu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak sampai 15 karena waktunya sempit. Ini yang bisa saya sampaikan. Jadi berapa sudah tadi hikmahnya? 12. Ya, 12 cukup lah insyaallah. Ya. 12 hikmah diakhirkan pengabulan doa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. 1 2 lah. Ada? Laparkah sudah pian? Nah. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin tidak didengar oleh yang lain, maka saya ulangi. Ketika kita berdoa di dalam sholat, apakah khusus di waktu sujud saja? Maka jawabannya tidak khusus, tetapi memperbanyak doa di waktu sujud. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid, fa'akthiru fihi du'a, fa'innahu qaminun an yustajaba lahu. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Allah adalah berdoa saat sujud. Maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Sesungguhnya sangat diharapkan doa kalian dikabulkan di dalamnya. Lalu berdoa di dalam apa saja yang boleh di dalam sholat? Jawabannya adalah berdoa di dalam gerakan-gerakan sholat boleh. Di antaranya baca surah Al-Fatihah, itu kan sebenarnya doa. Makanya Rasulullah SAW bersabda bahwa orang yang membaca surah Al-Fatihah itu sebenarnya setengahnya untuk Allah, setengahnya untuk dia. Seperti misalkan ketika kita baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini doa untuk kita. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, ini untuk kita. Baik. Begitu juga Rasulullah SAW ketika membaca surat, maka beliau terutama di dalam salat malam, apabila melewati tentang surga beliau minta surga, apabila beliau melewati tentang neraka beliau minta perlindungan dari neraka. Ini menunjukkan boleh untuk berdoa saat membaca surat selain Al-Fatihah. Ruku, bolehkah kita berdoa saat ruku? Boleh. Buktinya Rasulullah SAW berdoa. Salah satu bacaan ruku Rasulullah SAW adalah subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Yang tidak diperbolehkan adalah membaca Quran saat ruku. Dan yang sangat dianjurkan saat ruku adalah mengagungkan Allah. Makanya kita saat ruku membaca subhana rabbiyal azim. Tapi berdoa boleh nggak? Boleh. Kemudian saat sujud sudah saya jelaskan tadi, dan saat duduk tasyahud sebelum salam, ini juga waktu berdoa yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma liyatakhayyar minad du'ai ma syaa." Kemudian hendaklah dia memilih doa sekehendaknya. Nah, jadi boleh saja berdoa di waktu-waktu sholat. Yang penting perbanyak doa di waktu sholat, terutama ketika sholat sendirian. Kalau jadi imam tadi kan di belakang banyak, setelah ini ada acara, maka dia memperhatikan keadaan sholat. Ya. Wallahu a'lam. Bolehkah berdoa saat sujud atau duduk tahiyat sebelum salam dengan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Jawabannya boleh. Kenapa?
Karena yang dilarang adalah membaca ayat Al-Quran. Tilawah itu yang dilarang. Ketika sujud dilarang untuk membaca ayat Al-Quran, karena itu menghinakan Al-Quran. Tidak pantas dibaca saat rendah. Saat sujud itu kan saat terendah, seorang hamba merendah kepada Allah. Sedangkan Al-Quranul Karim adalah azim, dia kalamullah, firman Allah yang agung, tidak boleh dibaca saat terendah. Maka tidak boleh membaca Al-Quran, tetapi berdoa dengan doa yang ada di dalam Al-Quran boleh. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niat. Sekarang kita bukan sedang bertilawah, tetapi niatnya untuk berdoa. Wallahu a'lam. Dan saya sering ditanya tentang doa saat sujud, maka saya sering mengatakan yang paling utama doa saat sujud adalah bacalah bacaan-bacaan yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dan itu sudah mencukupi. Biasakan Pak kalau berdoa dengan doa wahyu. Doa wahyu itu apa? Doa dari Al-Quran atau doa dari hadis Rasulullah SAW. Dan tidaklah Rasulullah SAW berdoa di dalam sujud dengan sebuah doa kecuali doa itu terbaik memang saat sujud. Ya. Nah, sebagian orang ada yang merasa tidak cukup. Pak Ustaz, ulun ada hajat. Ya. Bulan ini anak poligami. Nah, ini jadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berdoalah doa dengan doa wahyu meskipun banyak hajat. Karena Rasul tidaklah memilih kecuali yang paling terbaik. Wallahu a'lam. Sampai saat ini keinginan saya memiliki rumah belum tercapai. Uang saya baru bisa untuk ngontrak, namun ibu saya tetap meminta tinggal bersama orang tua saja, sementara saya sudah berkeluarga. Bagaimana agar saya bisa mendapatkan ridha dari ibu saya, Ustadz? Ini dari laki-laki. Apakah berdosa jika saya tetap mengontrak bersama anak dan istri? Jazakallahu khair. Perhatikan baik-baik. Ini kejadian banyak terjadi istri minta cerai gara-gara tidak diberi tempat tinggal tersendiri, terpisah dari mertua atau terpisah dari orang tua istri. Ada kadang-kadang suami yang dapat enak, ya, mertua punya rumah besar, dan artinya akhirnya sang suami bersama istrinya tinggal di rumah mertua, yaitu orang tua istri. Ini pun juga semestinya berpindah ke tempat tersendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Tempat tinggalkanlah istri-istri kalian di tempat tinggal yang kalian sanggup untuk meletakkannya. Dan itu hak istri, Pak, untuk tinggal tersendiri, terpisah dengan mertua, apalagi ya, dan juga orang tuanya. Kalau orang tua masih mending, istri mungkin sebagian senang, tetapi mertua ini lebih lagi harus dipisah. Kenapa demikian, Pak? Karena kalau tinggal dengan mertua ada kakak ipar laki-laki, berat bagi istri untuk buka-buka, ya. Kemudian ada kalau tinggal di rumah, misalkan kita tinggal di rumah mertua, kebalikannya ada adik ipar perempuan yang susah untuk dia tinggal. Nah, sekarang menjadi masalah adalah saya seorang suami, ada istri, saya diminta oleh ibu saya untuk tinggal bersama beliau. Maka jawabannya adalah hak istri. Perhatikan baik-baik suami ini. Hak istri untuk tinggal di rumah tersendiri. Lalu suami bagaimana bisa berbakti? Maka berbaktilah dia tanpa harus tinggal bersama. Berbaktilah dia tanpa harus tinggal bersama dengan seorang ibu. Karena hak istri adalah mempunyai tempat tinggal sendiri, bisa itu dengan beli atau dengan kontrak. Seperti itu, wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya ini yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah taala
Saya akan datang bulan Maret di pekan ketiga. Nggak tahu di Assalama ada kajian atau tidak. Ahad malam Senin pekan ketiga. Kalau tidak ada berarti saya langsung pulang ke Banjarmasin. Karena di pekan ketiga saya di Samarinda ada kajian Islam intensif tentang puasa. Karena pekan keempatnya kita sudah masuk ke dalam bulan Ramadan yang penuh dengan berkah. Makanya kawan-kawan di Samarinda tidak ingin bulan depan tidak ada kajian. Harus tetap ada kajian. Caranya saya yang dikorbankan. Harus pekan ketiga. Terserah pian aja lah. Ya. Maka terserah Balikpapan nanti ada kajian atau tidak malam Seninnya di pekan ketiga. Ya. Lebih tepatnya tanggal 19 malam Maret. Ya. Mungkin kita akan berbicara tentang Ramadan atau tentang baca Quran atau tentang hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dipanjangkan umur dalam kebaikan dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari fitnah dan ujian. Wahai para ikhwah, sering-sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan afiat. Tidak ada sesuatu yang lebih agung pemberian Allah kepada seorang hamba dibandingkan afiat. Afiat itu bukan hanya sehat. Afiat itu sehat, selamat, keluarga sakinah, mawaddah, ya. Karena kadang-kadang ketika dicabut afiat, ya, secara tiba-tiba maka terjadi kekisruhan di tengah rumah tangga. Tidak ada angin, tidak ada apa. Sang laki, sang bini melihat suaminya tidak suka. Ketika saya tanya, ini kasus ini, kenapa Bu nggak suka? Ya udah nggak suka aja, Ustaz. Kayak warik aku melihatnya. Itu afiat, hati-hati, ya. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, wa tahawuli afiatik, dan berubahnya afiat yang kau berikan, wa fujaati nikmatik, dan datang tiba-tibanya kemurkaanmu, wa jami'i sakat, dan seluruh amarahmu. Sering-sering berdoa, terutama di zaman sekarang yang berbolak-balik, kadang-kadang pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir, hanya demi dunia, ya. Seperti yang saya ceritakan dari dalam kajian. Wallahi ya, setelah orang curhat seperti itu, suami istri itu curhat, saya tidak bisa tidur siang malam. Malam itu tidak bisa tidur. Tidur juga mimpi. Subhanallah. Kok ada model perempuan seperti itu? Minta cerai kepada suaminya gara-gara karena sudah bosan dengan suami. Padahal suaminya baik-baik saja. Suaminya bungas-bungas saja, ya. Suaminya sholat, ngaji, subhanallah. Itulah, hati-hati, ya, tahawul afiat, berubah afiat yang kau berikan. Di zaman sekarang banyak sekali yang bisa merubah afiat. Tontonan, film-film Korea itu, ya, banyak merubah afiat, ya. Hati-hati. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.